Om Swastiastu, selamat datang di kelas belajar aksara Bali. Bersama saya, Charma Citrawati. Bagaimana teman-teman? Masih semangat kan belajar aksara Bali bersama saya? Jadi jika pada video sebelumnya, kita sudah mengenal aksara Bali, aksara dari H sampai dengan nya yang disebut dengan aksara Wreasrahana Caraka, dan juga mengetahui sistem penulisan pasang jajar dan sistem penulisan aksara silabis yang berlaku dalam aksara Bali. Pada video kali ini kita akan belajar aksara Bali lebih dalam lagi mengenai bagaimana cara menggunakan penganggih suara I dan U. Nah, sebelumnya saya harap teman-teman sudah mempersiapkan diri dengan mempersiapkan tabel aksara Bali bagi teman-teman yang belum bisa mengenali aksara Bali dengan baik pada pertemuan kita ini, dan juga mempersiapkan buku tulis dan alat tulis untuk tetap mulai menulis, mencoba mengenali, mencoba mengingat-ingat aksara Bali dengan baik. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana sih kalau misalnya kita diminta untuk menuliskan aksara Bali, menuliskan kata ke dalam aksara Bali yang ada bunyi I dan U-nya. Misalnya nih, teman-teman disuruh menulis, coba tulis kata ke dalam aksara Bali, nini, kiri, kuku, buku. Bagaimana caranya? Kalau dalam video sebelumnya teman-teman sudah bisa menulis yang berhuruf vokal A saja, nana, yang seperti itu, kara. Sekarang kalau ada I dan U-nya bagaimana caranya? Sangat gampang. Langsung saja teman-teman, di materi sekarang ini kita akan belajar mengenai dua penganggih suara I dan U. Penganggih suara I disebut dengan ulu. Jadi, penganggih suara I ini letaknya di atas aksara. Ini dibaca I, teman-teman. Jadi, namanya saja ulu dalam bahasa Bali berarti kepala. Kepala dalam tubuh kita kan letaknya di atas nih. Jadi, ulu ini juga terletak di atas aksara wianjananya. Tanda titik-titik ini saya gunakan untuk mempermudah teman-teman mengetahui di mana letak aksara wianjananya. Kalau teman-teman ingin menuliskan konsonannya di sini atau wianjananya bisa dituliskan di sini. Kemudian aksara U disebut dengan suku. Dibaca U, letaknya di belakang aksara, menyambung dengan ujung aksara. Jadi untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara penggunaannya, langsung saja. Nah, pada tabel ini teman-teman bisa melihat bagaimana perubahan dari aksara yang awalnya kita baca hana caraka, bagaimana caranya biar dibaca hini ciriki. Jadi sangat mudah teman-teman, karena menggunakan sistem silabis, teman-teman tinggal menuliskan aksara H di sini, kemudian di atasnya diisi ulu agar berbunyi I, menjadi hi. Kemudian demikian juga dengan aksara na, dituliskan na-nya dulu, kemudian diisi ulu di atasnya menjadi ni. Ini tanda koma ya teman-teman, setiap penulisan aksara Bali biasanya diakhiri dengan cecek siki atau koma. Nah, bagaimana kalau kita contohkan untuk menuliskan nini ya? Jadi bagaimana cara menulis nini? Kita akan tuliskan na-nya terlebih dahulu, kemudian diisi ulu, kemudian na lagi diisi ulu. Ini sudah dibaca nini. Demikian juga dengan kata kiri. K-nya ditulis terlebih dahulu, kemudian di atasnya diisi ulu, kemudian ra-nya ditulis diisi ulu menjadi kiri. Nah, demikian. Nah, kalau menggunakan suku, seperti yang saya katakan tadi, suku ini menggantung di belakang aksara menyambung dengan aksara wianjananya seperti contoh ini ya. Hunu curuku, sama penggunaannya, dituliskan dulu aksara wianjana H-nya, kemudian digantungkan dengan suku agar dibaca hu. Misalnya pada ra, dituliskan aksara ra disambung dengan u menjadi ru. Bagaimana kalau kita tuliskan aksaranya, misalnya kuku, dituliskan aksara k, kemudian diisi u, k lagi, kemudian u sudah dibaca kuku. Kemudian aksara ba diisi suku, kemudian k diisi suku, ini sudah dibaca buku. Mudah kan teman-teman? Jadi seperti itu cara penggunaan aksara I dan U. Jadi jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis teman-teman, dan selamat belajar. Om